Perbedaan tajam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait arah perang Iran mulai terbuka ke publik. Kedua pemimpin disebut berselisih soal keputusan Washington menunda serangan baru terhadap Teheran demi membuka ruang diplomasi. Namun, di tengah perselisihan dengan Netanyahu, Trump mengklaim Perdana Menteri Israel itu akan melakukan apapun yang ia inginkan, termasuk soal serangan ke Iran. Bahkan Trump memuji Netanyahu sebagai seorang pemimpin hebat. Sambil berkelakar, Trump bilang ia bisa saja menjadi Perdana Menteri Israel berikutnya menggantikan Netanyahu. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menebarkan ancaman kepada musuh-musuhnya dengan mengatakan ia tak akan bisa dikalahkan. Hal itu disampaikan Netanyahu saat mengunjungi pos-pos militer di sepanjang perbatasan timur Israel. Di sana, ia bertemu dengan prajurit aktif dan cadangan serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan guna memperkuat keamanan perbatasan. אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם. ואני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם, ואני מצדיע לכם. כל הכבוד לכם. Ditantang Amerika Serikat, Garda Revolusi Iran meradang dan mengancam perang akan meluas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyebut Iran dalam kondisi siap tempur jika AS memulai lagi genderang perang. Peringatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلاً در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم. Ketegangan antara Trump dan Netanyahu sebenarnya bukan hal baru. Pasalnya, Amerika Serikat dan Israel berbeda pendekatan soal Iran, di mana Trump berupaya menggiring Teheran untuk menyepakati perundingan demi mengakhiri perang yang meleset dari tujuan awal Washington. Sementara itu, Netanyahu menginginkan Trump untuk terus memerangi Iran dan melancarkan serangan baru ke Teheran. Perbedaan tajam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait arah perang Iran mulai terbuka ke publik, di mana Trump menginginkan Teheran untuk menyepakati perundingan demi mengakhiri perang. Sementara Netanyahu menginginkan Trump untuk terus memerangi Iran dan melancarkan serangan baru ke Teheran. Lalu apa kepentingan kedua negara ini dalam memerangi Iran? Akan kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi Pak Mustafa, Mas Galan. Pagi Mas Brimana. Baik. Saya ke Pak Mustafa terlebih dahulu. Pak Mustafa, Trump dan Netanyahu ini berbeda sikap soal Iran. Pak Mustafa?
Ya, sepertinya Pak Mustafa sedang mengalami gangguan sambungan saudara di Zoom. Saya ke Mas Galan terlebih dahulu. Mas Galan, ini Trump sama Netanyahu beda sikap soal Iran tentunya ya. Trumpnya ingin diplomasi, kemudian Netanyahu pengennya perang berlanjut, bahkan sempat ribut di telepon katanya. Ini apa yang Anda lihat dari sikap kedua negara ini? Ya, bagaimana kemudian Trump dan Netanyahu berbeda pandangan dan dilaporkan oleh banyak media mengalami ini ya ketegangan di sambungan telepon. Saya kira ini karena Trump sudah memutuskan pendekatan yang dilakukan akan lebih condong ke arah negosiasi, ke arah diplomasi begitu, perundingan dengan damai, tidak kemudian berpanjang perang dan ancaman-ancaman lain begitu. Dan ini kemudian hal yang sangat merugikan Netanyahu karena tujuan Israel dari awal, tujuan Zionis Israel adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi uranium yang dipegang oleh Iran. Jadi bahkan ada satu sejarah menarik ketika kita kembali ke tahun 2015, 2016 ya, ada JCPOA, jadi kesepakatan pembatasan uranium Iran waktu itu di era Obama, yang kemudian Iran harus menyerahkan sebagian uraniumnya ke negara ketiga, waktu itu Rusia gitu ya. Itu hanya bahkan cuma 300 kilo yang boleh dimiliki. Sekarang malah lebih besar gapnya, sebanyak 450 kg. Waktu tahun 2015, Israel aja memandang itu sebagai sesuatu yang sangat merugikan. Apalagi ketika sekarang, di mana Iran diberikan kapasitas lebih banyak. Sehingga ketika isu nuklir ini masih masih ada begitu ya, dan Israel pasti merasa terancam ketika Iran masih memiliki nuklir begitu. Saya kira tentu akan ada ketidaksetujuan, dan Trump hanya melakukan publicity stunt yang kemudian disampaikan kepada wartawan begitu supaya tenang, nanti Israel pasti nurut sama saya dan seterusnya. Tapi yang jelas isu ini menjadi satu satu pemisah begitu, satu hal yang mensegregasi bagaimana Amerika Serikat dan Israel ingin membawa perang ini ke depannya. Karena sangat jelas Israel masih ingin terus perang sampai Iran mungkin kehabisan senjata begitu, atau memastikan kalau Iran tidak memiliki nuklir lagi begitu. Tapi bicara soal uranium tadi mungkin yang menjadi pengganjal ataupun kepentingan Israel dalam perang ini, apakah tidak bisa misalnya uranium ini dipisahkan dalam kesepakatan yang saat ini sedang disusun, misalnya paling tidak ini untuk menghentikan dulu lah serangan antara kedua negara, dan baru nanti uranium akan dibahas selanjutnya di kesepakatan lain. Bisakah seperti itu, Mas Galan? Yes, ini menarik sekali Mas Primana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat proposal Iran yang paling baru, yang paling singkat ya, yang mungkin hanya 4 poin, itu sudah nggak ada bahasan khusus terkait uranium dan nuklir. Mereka menyatakan ini bisa dibahas di lain hari, sekarang kita fokus menghentikan perang, kemudian membuka Selat Hormuz, menghentikan perang di semua front termasuk Lebanon ya, kemudian buka Selat Hormuz, Amerika ganti rugi, dan aset Iran dicairkan sedikit-sedikit, begitu yang dibukukan dicairkan. Nah, tapi justru Trump malah ingin mendekati ini dari sisi yang berbeda kelihatannya. Jadi dia memastikan kalau uranium ini selesai, maka kesepakatan yang lain akan mengikuti. Atau sebaliknya, jadi perwakilan Iran juga kemudian menunggu Trump untuk memberikan feedback etika bagaimana respon Amerika Serikat terhadap tuntutan Iran, dan jawabannya justru malah ada kemajuan terkait uranium. Ini saya kira sebagai akibat dari audience cost ya. Jadi ada sebuah konsep dari James Fearon itu audience cost, di mana Trump sudah menyampaikan sesuatu yang kemudian kita ingin kemudian mengakhiri perang, kita sudah menang, narasi Amerika seperti biasa ya, narasi Trump seperti biasa. Tapi kalau tidak dilaksanakan, dia malu sendiri, gitu ya. Dia malu sendiri dan akan mengurangi peluang dia di pemilu setelah, akan kemudian membuat publik semakin tidak percaya pada dia, akan kemudian melihat bahwa dia ini pemimpin yang semakin pelin-pelan gitu ya, mencela-mencela begitu. Sehingga apa yang kemudian dia cari adalah bagaimana kemudian alternatif kesepakatan dengan Iran di semua lini. Nah, ketika kita bicara audience cost, Trump punya sangat besar gitu ya. Jadi yang nonton dia, ngomongan dia, konsistensi dia itu banyak. Meanwhile, sementara itu Netanyahu hampir tidak punya audience cost di global, karena kita sudah tahu Israel pasti kontra Iran dan pengen perang dan pengen meluluh-lantakkan Iran seperti itu. Dan ketika ini menjadi bertabrakan, saya kira ya jelas ketika ada perpecahan di antara dua pemimpin negara agresor ini. Baik, ada audience cost di sana yang kemudian memaksa Amerika Serikat mau tidak mau ya harus menghentikan perang gitu ya, karena sudah diomongkan dari jauh-jauh hari. Saya ke Pak Mustafa, tadi sempat terputus Pak Mustafa. Tadi Mas Galan bilang bahwa perbedaan antara Amerika Serikat dan juga Israel ini soal perang melawan Iran ini semata-mata Israel masih punya kepentingan soal uranium di Iran. Apakah memang hanya itu saja Pak yang kemudian mendorong Israel untuk pengennya tetap ada perang di Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, kalau kita bicara konteks terjadinya perbedaan pendapat antara Trump dan Netanyahu, ini kita kembali kepada
tujuan strategis perang itu sendiri. Sebetulnya kalau kita berbicara tujuan strategis dari perang ini antara Amerika dan Israel itu adalah sama, yaitu perang ini harus dilaksanakan secara cepat dan bisa mengubah rezim dan kemudian bisa menghancurkan nuklir Iran, program nuklir Iran, atau Amerika dan Israel menguasai nuklir Iran tersebut, khususnya yaitu uranium yang seberat 440 kilogram itu yang sudah diperkaya mencapai 60%. Ini adalah tujuan strategis dan ini sudah diletakkan dan disetujui oleh Amerika dan Israel ketika kunjungan Netanyahu ke Florida dan bertemu dengan Trump pada tanggal 10 Februari 2026. Jadi keputusan perang itu diambil di Florida ya. Kemudian terjadilah perang mulai tanggal 28 Februari tersebut. Tapi melihat jalannya perang dan hasilnya perang, kan tujuan strategis yang ditarget oleh Amerika dan Israel kan gagal total. Yaitu misalnya akan melakukan rejim change, perubahan rejim di Iran, dan kemudian bisa mempercepat Iran takluk dan kemudian bisa menguasai fasilitas nuklir ini kan tidak terjadi sama sekali. Nah, di sini sebetulnya sudah mulai ada perbedaan pendapat antara Netanyahu dan Trump, dan kemudian mulai muncul perbedaan pendapat ketika Trump itu adalah mengumumkan gencatan senjata pada 8 April ya, itu gencatan pertama yang terus berlangsung sampai sekarang ya, masih pasang surut, kadang mau perang mundur lagi, mau perang lagi ya. Puncaknya adalah ketika Trump itu menjawabkan karena ini deadlock ya. Pak Mustafa? Ya, kami kembali mengalami gangguan lagi akan melakukan serangan. Silakan Pak Mustafa, dilanjutkan Pak. Ya. Tapi tiba-tiba Trump membatalkan lagi. Atas permintaan 3 negara Arab teluk, yaitu Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Nah, di sini kemudian Trump menelpon Netanyahu, dan dalam pembicaraan telepon tersebut terjadi ketegangan antara keduanya ya, karena Israel sudah siap melakukan serangan lagi kalau Amerika jadi melakukan serangan gitu kan. Tiba-tiba membatalkan lagi Trump secara mengejutkan di mata Israel, maka Netanyahu marah saat itu, kecewa sekali sama Trump. Maka di sini kita berbicara sebetulnya di antara sekutu Amerika itu ada 2 sayap ya. Kalau kita sebut 2 sayap, ada sayap Israel, ada sayap negara-negara Arab teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, dan seterusnya ya. Nah, ketika awal perang dulu Amerika ini lebih mendengar Israel, tapi terakhir-terakhir ini ketika jalannya perang itu sudah tidak menguntungkan Amerika, tadi sudah disebut ya, bahwa ada audience cost dan seterusnya itu kan ya, Trump mulai berubah. Trump mulai lebih mendengar ke sekutu satunya lagi, yaitu Arab teluk ya, yang mendorong supaya tetap menggunakan jalur diplomasi dan kemudian plus Pakistan. Mengapa? Karena komunikasi antara Iran sama Amerika yang dimediasi oleh Pakistan ini kan masih terus berlanjut dan cukup membuahkan hasil yang lumayan mengharapkan lah. Kan ada beberapa konsesi oleh Amerika yang diberikan oleh Iran kepada Iran. Ya, Pak Mustafa, koneksinya kembali putus. Pak Mustafa, kita akan coba perbaiki ke Anda. Ya, Pak Mustafa, kita akan nanti coba perbaiki di belakang dulu Pak untuk koneksi Pak Mustafa. Saya kembali ke Mas Galan dulu. Mas Galan, ada pandangan dari Pak Mustafa tadi bahwa saat ini mungkin Amerika Serikat akan lebih mengarah ke sekutu yang lainnya gitu ya, untuk Arab Teluk, di mana pada hari Senin sempat mau nyerang, tapi kemudian karena diminta oleh negara-negara Arab Teluk, ada Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ini kemudian jadinya diurungkan seperti itu serangannya. Betulkah memang saat ini Amerika Serikat memang mengarah ke sekutu yang lainnya, atau opsi
selain perang ini menjadi yang utama, dan bagaimana kemudian Amerika Serikat masih punya pengaruh ataupun kekuatan untuk bisa mengendalikan Israel dalam konflik ini? Dari pertanyaan Mas Bagaimana ini yang saya bisa mungkin sampaikan, mungkin dari opini saya sendiri ya. Sebenarnya kalau kita bicara ini juga sudah bisa dilihat dengan hitung-hitungan yang simpel begitu. Saya sepakat dengan Pak Mustafa karena sangat banyak sekali kepentingan yang ada di Timur Tengah dan pastinya negara-negara teluk itu juga tidak mau terus-menerus terancam drone dan juga rudal-rudal Horamstar dan juga rudal airborne dari Iran, sehingga mereka bisa kemudian memberikan persuasi kepada Donald Trump untuk menunda serangan dan malah kemudian menuju ke arah damai. Peran Pakistan juga tidak bisa lepas dari hal ini karena sangat menarik ketika Pakistan yang dipilih sebagai mediator. Pakistan itu punya perjanjian ya kerjasama pertahanan dengan Saudi Arabia, sehingga saya kira memang sangat-sangat bisa mengorganisasi apa yang menjadi sikap dari negara-negara teluk, terutama ketika Saudi bersama dengan Qatar dan juga Uni Emirat bisa membujuk Trump untuk kemudian negosiasi begitu ya. Nah, apa yang kemudian menjadi hitung-hitungan gitu ya, apa yang kemudian menjadi bagaimana kenapa Amerika itu lebih memilih untuk mendekati jalan perundingan, karena ya untungnya lebih banyak kalau kemudian ini didekati dengan jalan perundingan, alih-alih kemudian tetap komitmen untuk menyerang Iran dan melakukan dengan komitmen pada Israel dan sebagainya untuk kemudian menghancurkan Iran dengan semaksimal mungkin seperti itu. Mending yang lain. Kenapa? Karena ketika kita bicara motif Amerika di Timur Tengah itu pasti ada dua. Yang satu investasi dia, yang kedua energi. Atau mungkin dibalik ya, mungkin yang pertama energi dulu, baru investasi dia. Energi jelas, ketika Amerika pun sendiri sudah punya minyak, tapi mereka juga tetap kemudian melihat bahwa dunia akan semakin menekan mereka ketika Selat Hormuz ini tutup dan kemudian negara-negara teluk sudah tidak bisa melakukan ekspor energi mereka, baik itu dalam konteks minyak ataupun gas, atau bahkan bukan energi tapi hal lain seperti pupuk, seperti urea, seperti nitrogen, amonia yang dibutuhkan untuk pupuk-pupuk di ranah global. Jadi tekanan di Amerika di situ. Yang pertama. Yang kedua, investasi mereka di Timur Tengah. Saat ini menjelang tahun 2030 ini sangat banyak program-program proyeksi, program-program masa depan yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah. Termasuk mungkin salah satunya NEOM, Vision 2030 di Saudi Arabia dan lain sebagainya. Kita yakin pasti ada investasi Amerika di sana. Belum lagi cuma aset-aset Amerika yang ada di Timur Tengah tersebar dari Kuwait, Uni Emirat, kemudian ya pusat data Amazon, kemudian bagaimana metaverse-nya Facebook dan lain-lain juga dibangun sebagian di sana. Nah, apa yang kemudian Amerika lihat adalah mending melindungi itu ke depan daripada kemudian tetap membabi buta menyerang Iran bersama dengan Israel. Ini satu hal yang sangat jelas. Tapi juga yang kemudian perlu kita tangkap dari apa yang kemudian Trump lihat adalah bahwa dia at least begitu ya, dia paling tidak sudah dalam tanda kutip menepati janjinya ke Israel untuk menyerang Iran, dan objektif dia meskipun tidak tersampaikan, tidak terpenuhi seluruhnya ya, ketika dia ingin menggulingkan pemerintahan dan menggantikan diktatorship rezim Iran. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika Ayatollah Khomeini kemudian tewas dari serangan, saya kira itu membuat Trump merasa bisa mengklaim short term win gitu ya, kemenangan yang singkat, yang kecil, tapi dia tetap bisa keluar-keluar, bisa sumbar begitu. Nah, hal ini tidak cukup buat Israel, ini jadi masalah. Sehingga kita bisa melihat meskipun Amerika ini menyatakan kita akan berusaha kalau Israel nanti pasti tunduk, pasti ngikut, Netanyahu pasti nurut sama saya. Saya tidak yakin hal ini bisa menjadi jaminan keamanan untuk kawasan sampai ke masa depan, karena kita tahu tabiatnya Israel begitu loh. Sekarang aja gencatan senjata dengan Lebanon mereka masih menyerang, itu kan sesuatu yang sangat-sangat rawan gitu. Saya seperti berdiri di atas es yang tipis begitu kalau melihat dari situasi ini. Nah, ini dia, Amerika Serikat sebenarnya pengen berhenti gitu perangnya karena keuntungannya lebih banyak daripada harus lanjut perang ke Iran. Tapi Pak Mustafa, kita lihat Israel ini selalu menjadi dalam tanda kutip biang onarnya. Kita sudah mau negosiasi, sudah mau mendingin gitu konfliknya, tapi kemudian Israel datang dan membuat onar lagi. Nah, jika dalam kasusnya di konflik sekarang ini, Pak Mustafa, kemudian apakah tadi benar Amerika Serikat bisa mengontrol Israel? Apapun yang Amerika Serikat inginkan Israel lakukan akan dilakukan oleh Israel? Atau sebenarnya Israel juga masih punya kekuatan untuk melawan, ataupun kekuatan untuk bertindak sendiri, ataupun kekuatan untuk menekan Amerika Serikat untuk bisa menyerang Iran lagi? Betul, Mas. Jadi kartu Israel atau kekuatan Israel itu ada di tangan Amerika.
Israel tidak akan berani melancarkan serangan ke Iran sendiri tanpa dukungan Amerika. Amerika tidak mungkin itu. Israel itu dengan Iran itu tidak berani Israel. Israel berani itu kalau dapat lampu hijau dari Amerika, seperti yang perang pertama ya, perang pertama tahun lalu itu kan. Israel kan pertamanya kan melancarkan serangan sendiri, tapi itu berani melakukan Israel karena ada lampu hijau dari Amerika, dan kemudian di saat-saat terakhir Amerika juga terlibat kan melakukan pengeboman terhadap situs-situs nuklir Iran. Jadi Israel saya anggap tidak ada apa-apanya Mas tanpa Amerika. Kekuatan Israel itu ada di Amerika. Maka betul apa yang dikatakan Trump bahwa Israel akan mengikuti apa saja yang saya inginkan. Itu memang itu kan jelas kan. Artinya Trump itu sudah terang-terangan tidak menggunakan bahasa diplomatis gitu kan. Jadi tidak mungkin Israel itu melancarkan perang sendirian tanpa Amerika. Satu, yang kedua, Israel itu konsep perang Israel itu Mas, itu harus berjalan singkat. Israel tidak bisa melancarkan perang panjang. Dan taktik Iran saat ini adalah melakukan perang panjang yang cukup berhasil ya. Tidak hanya melawan Israel, tapi melawan Amerika. Kemarin berlangsung sampai 40 hari. Kalau tidak diumumkan kejadian oleh Trump, akan berlangsung sampai sekarang gitu kan. Nah, Israel tidak mungkin. Israel secara geografis itu negara kecil, Mas. Jadi negara Israel itu dari utara ke selatan itu panjangnya hanya 200 kilometer. Dari barat ke timur itu sekitar sampai 100 meter. Dan penduduknya itu kan hanya 9 juta, Mas. 9 juta itu 20% adalah Arab. Jadi penduduk Yahudi itu antara 6-7 juta dalam kehidupan yang menengah ke atas atau ke atas. Jadi tidak biasa dia hidup dalam kamarnya dibongkar-bongkar itu. Tidak mungkin Israel itu hidup dalam waktu lama. Jadi Israel dalam konteks apapun, dilihat dalam segi apapun, dia tidak mampu melakukan perang panjang, dan Israel memang tidak biasa melakukan perang panjang di Timur Tengah. Coba baik misalnya di perang 6 hari, 667 itu hanya 6 hari. Kurang dari 1 minggu. Perang 73 itu hanya 3 minggu. Gitu. Ya. Tidak mungkin Israel itu berbulan gitulah. Oke, baik. Kemudian saya kembali ke Mas Galan. Mas Galan, memang mungkin Amerika Serikat inginnya, kalau kita baca gitu ya, pengennya sih perangnya berakhir. Tapi di sisi lain ini ada laporan dari Channel 14 di Israel gitu ya, bahwa mengungkap ada rencana detail soal rencana Amerika Serikat dan juga Israel untuk merebut uranium yang ada di Iran ini dengan operasi militer. Bahkan di sana Israel sempat marah gitu ya, karena bisa-bisanya rencana seperti ini bocor ke media. Jadi di belakang layar ini sebenarnya Amerika Serikat juga ingin loh operasi militer seperti itu, Mas. Itu saya ini ya, dalam konteks pemberitaan terutama dari Channel 14 karena kan dari Israel ya, itu kami bisa menyikapi antara skeptis atau juga mungkin memang ingin saving face begitu ya. Kalau memang ada upaya untuk kemudian perebutan uranium dengan menggunakan operasi militer yang juga seperti Amerika, maka ya tadi audience cost-nya akan menjadi naik luar biasa ketika kemudian Trump pada akhirnya malah justru menyerang, dia juga rugi. Negara-negara teluk yang selama ini mengarahkan dia untuk membujuk dia supaya damai juga pasti akan marah begitu, karena kalau kemudian Iran diserang, pembalasannya nggak cuma ke Amerika Serikat sama Israel, tapi juga ke wilayah-wilayah negara teluk yang dinilai oleh Iran sebagai sekutu dari Amerika Serikat, yang kita lihat seperti di Kuwait, Uni Emirat, Saudi dan sebagainya. Jadi saya tidak akan mengatakan berita ini tanpa dasar begitu ya. Mungkin memang ada proyeksi yang diinginkan Israel itu seperti itu. Tapi yang jelas saya sepakat yang disampaikan Pak Mustafa, lampu hijaunya Amerika ini harus diperhatikan. Kita melihat perang 12 hari tahun lalu, gitu ya, tahun 2025 lalu, ketika Israel dengan Iran lempar-lemparan rudal begitu ya, saling meluncurkan rudal dan juga menyerang. Kita melihat kemampuan Israel sangat-sangat kelihatan sangat terbatas. Maksud terbatas apa? Mereka tidak bisa kemudian waging war yang lebih panjang seperti yang saya Pak Mustafa tadi. Perang panjang, kemudian juga selain itu mereka melompati wilayah negara lain, itu juga membuat negara lain jadi was-was dan juga tidak nyaman. Sehingga 12 hari itu sudah sangat maksimal untuk Israel. Harapannya mungkin di perang yang kemarin, yang saat ini dari 28 Februari, Israel melihat, oh ini bisa kemudian melumpuhkan Iran, karena yang berantem adalah Amerika Serikat, begitu kan, sekutu mereka terbesar begitu. Tapi ternyata tidak. Jadi ini yang menarik. Kemampuan Iran juga bisa menandingi, bisa bertahan sepanjang ini. Kalau Israel maunya singkat,
Iran malah sudah bersiap-siap kalau perang ini akan sangat panjang. Jadi attrition war, ayo gitu, kita ladeni gitu kan. Nah, pada akhirnya ketika ada pemberitaan seperti ini akan apa istilahnya? Menihilkan ya, menegasikan apa yang kemudian selama ini disusun. Kalau kemudian akhirnya tiba-tiba operasi militer maksimal merebut uranium, ya sekalian dari awal aja begitu kan. Kan tujuannya berubah terus. Ini kalau sampai terjadi, berarti memang cost-nya nanti akan sangat-sangat tinggi, di mana Amerika Serikat rezim Trump kedua ini dicap sebagai penjahat dunia gitu ya, sebagai negara yang kemudian pemimpinnya mencela-mencela, dan justru seakan-akan seperti apa? Seperti ya kapal yang tidak tahu arah begitu ya, sehingga mereka nabrak-nabrak saja apa yang kemudian menjadi kepentingan dan juga tujuan yang justru mungkin tidak berasal dari dirinya. Nah, sebenarnya tujuannya yang diinginkan Israel gitu kan. Tapi Amerika justru malah melihat itu. Jadi kemungkinannya mungkin ada tapi sangat kecil. Lagi pula ini juga medianya Israel, jadi bisa jadi sangat subjektif. Oke, jadi saya ke Pak Mustafa. Ini kalau ke depan ya Pak Mustafa, Anda melihatnya apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mungkin tadi Iran yang sudah koar-koar bahwa kalau Iran diserang lagi, pembalasannya akan lebih besar, bahkan meluas hingga keluar kawasan Timur Tengah. Dengan ancaman seperti itu, Pak Mustafa, apakah Amerika Serikat akan dalam tanda kutip gitu ngikutin kemauan Israel untuk menyerang Iran? Ke depan justru Amerika atau Trump itu memilih jalan diplomasi. Dan ini sedang berjalan kan. Hari ini dijadwalkan Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan Ashraf Munir berkunjung ke Teheran. Nah, minggu lalu Menteri Dalam Negeri Pakistan juga berkunjung ke Teheran. Nah, intensifnya pejabat tinggi Pakistan berkunjung ke Iran itu kan menunjukkan ada harapan. Yang pertama, ada kerja keras Pakistan. Yang kedua, ada harapan Pakistan bahwa ini bisa tercapai sebetulnya itu. Kalau berbicara masalah nuklir, kan isunya nuklir ya yang terbesar nih kan. Ini kan ada 3 sub dalam isu nuklir pertama. Yang pertama itu adalah uranium yang seberatnya 440 kilogram itu yang dipakai sampai 60%. Yang kedua adalah masalah fasilitas nuklir. Yang ketiga adalah proses uranium. Masalah fasilitas nuklir, Amerika sudah memberi konsesi, bisa satu aja, sebelum tidak ada sama sekali. Yang kedua, masalah proses uranium, Amerika memberi tawaran 20 tahun, sedangkan Iran mintanya 5 atau kurang dari 10 tahun. Ini kan bisa nego. Yang terberat ini adalah yang ketiga ini, masalah uranium yang dipakai 60% itu. Amerika minta diserahkan ke Amerika. Tapi kemungkinan jalan tengahnya mungkin Iran itu akan menyerahkan ke dunia ketiga. Misalnya ke China atau ke Rusia. Jadi kalau sabar dikasih waktu perundingan ini akan tercapai, optimis akan tercapai, akan ada jalan tengah lah. Apalagi tekanan Amerika ya dari negara-negara Arab Teluk, juga dari Pakistan, kemudian hubungan Amerika dengan Eropa, dengan sekutunya juga tidak baik, ke negara-negara Iran ini salah satunya. Jadi tekanan diplomatik yang luar biasa terhadap Amerika dan Trump ini sangat kuat sekarang. Dan yang terakhir, sesuai dengan yang diberitakan Fox News, bahwa jajak pendapat terakhir di Amerika, 60% responden di Amerika itu menolak kelanjutan perang ini. Jadi tekanan ini bertubi-tubi terhadap Trump, dan dalam waktu sama beberapa bulan ke depan Amerika akan menghadapi atau menyelenggarakan pemilu setelah. Ini penting juga bagi Trump dalam konteks politik domestik. Jadi arahnya ke depan pasti Amerika akan berjuang habis-habisan memilih jalur diplomasi yang sekarang sedang berjalan dan semakin mengabaikan Israel. Jadi ke depan tampaknya akan semakin pecah nih antara Israel sama Amerika. Hubungannya semakin tidak baik ke depannya. Sebaliknya Amerika semakin mesra dengan Pakistan, dengan negara-negara Arab Teluk, dengan Turki dan seterusnya. Oke, kalau pandangannya Mas Galan juga seperti itukah? Arah dari Amerika Serikat bakal diplomasi akan lebih jauh dari permintaan Israel? Ya, konteksnya adalah Iran ini menjadi sesuatu yang sudah menjadi dulu dalam daging gitu ya bagi Trump. Saya kira sama-sama overestimate gitu Mas Bremana. Jadi ketika Israel dan Amerika Serikat menyerang Israel per 28 Februari kemarin, kemampuan
Amerika yang kemudian bawa kapal induk Abraham Lincoln, beberapa banyak sekali kapal induk dan juga armada yang luar biasa besar, ternyata tidak mau menundukkan Iran begitu. Meskipun kita bisa kemudian nanti mendengar Trump setelah negosiasi damai pasti we win, dan pasti seperti itu, pasti dia akan bilang kita sudah menang dan sebagainya. Tapi ya retorika seperti itu sudah biasa, bilang kita alah Trump ngomong apa lagi gitu kan, sudah ini. Dan saya kira apa yang kemudian dia ingin capai sekarang lebih kepada bagaimana meyakinkan publik kalau Amerika itu masih on track gitu ya, masih dalam jalurnya untuk make America great again gitu dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya pun dia ingin menunjukkan kemenangan, ya saya kira jalur diplomasi dan juga penahanan uranium ini akan sangat bisa dijadikan alasan untuk itu. Kita lihat pernyataannya yang kemarin ya, mungkin di minggu ini, di awal minggu ini, dia bahkan ngomong ketika saya tidak akan mendengarkan suara publik gitu, suara publik Amerika terkait ini. Kita sedang dalam kondisi perang dan kita melaksanakan ini untuk kepentingan nasional dan lain sebagainya. Tapi mungkin jadi dia kepikiran juga begitu ketika wah sudah banyak protes, harga minyak juga naik di Amerika, kemudian nanti bagaimana dengan konstituen dia untuk pemilu setelah November nanti. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipikirkan Trump, sehingga memang jalur diplomasi ini akan semakin ya lebih mungkin untuk dicapai. Satu itu. Yang kedua, jangan lupakan juga peran-peran dari negara-negara yang tadi membujuk ya, yang kemudian bisa merayu, mempersuasi Trump untuk diskusi aja, negosiasi aja, biar damai begitu ya. Dan saya kira itu juga harus diapresiasi ketika kemarin fase-fase gencatan senjata yang kemudian diwarnai dengan kunjungan Trump summit ke Beijing, ketemu Xi Jinping, kemudian bagaimana juga sebelumnya Abbas Araghchi dari Iran ketemu sama Putin dan juga Xi Jinping juga. Nah ini pada masa itu mungkin mediator dalam hal ini Pakistan gitu ya, dan juga sebagian mungkin negara teluk melakukan berbagai upaya diplomatik strategis, berbagai upaya diplomasi yang sangat-sangat intens untuk bisa kemudian ada komunikasi dan tukar tawaran itu ya, antara Iran dan Amerika. Dan mungkin itu akan berhasil. Sampai sekarang kita melihat perkembangan terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan itu nanti Asif Munir itu akan berkunjung ke Teheran, dan kelihatannya ini momentum yang digunakan untuk kemudian memastikan kalau Iran akan juga bisa mencapai titik sinkron dengan apa yang menjadi feedback dari Amerika sebelum ada perubahan pikiran lagi dari Trump seperti itu. Jadi memang ya saya sepakat dengan Pak Mustafa, dan menjadi satu hal yang lebih rasional bagi Trump ketika rasional choice-nya adalah untuk mencapai perdamaian dengan cara diplomasi, meskipun nanti mungkin ada perpanjangan waktu lagi, kita nggak tahu, proyeksinya 30 hari untuk memastikan isu-isu lain atau terkait Selat Hormuz, terkait berbagai macam hal yang menjadi urusan teknis itu akan kemudian diselesaikan. Karena kabarnya juga nggak ada reparasi perang oleh Amerika, begitu. Amerika nggak mau nuker kerugian perang, tapi dia akan mencairkan asetnya Iran sekian persen, macam-macam. Jadi mungkin aspek teknis ini yang akan dibahas dalam beberapa hari ke depan. Oke. Terakhir saya ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, dengan kemauan Amerika Serikat untuk terus bernegosiasi seperti itu, dan kita melihat mungkin ke depannya akan seperti apa? Apakah mungkin kalau kemungkinan eskalasi mungkin bisa kita coret gitu ya kalau kita melihat tadi pendapat Mas Galan dan juga Pak Mustafa, tapi kemudian keadaannya akan seperti apa? Negosiasinya akan seperti apa, Pak? Apakah akan seperti ini saja, ya sudah keadaan yang gencatan senjata dalam tanda kutip seperti ini akan terus berlangsung, ataukah bisa maju gitu Pak? Misalnya Selat Hormuznya kemudian kembali ke titik awal sebelum ada perang, atau seperti apa kalau menurut Anda? Ya, perkembangan terakhir terkait komunikasi antara Iran dan Amerika dengan mediasi Pakistan. Ini Pakistan bersama negara Arab Teluk termasuk Turki menyiapkan semacam deklarasi prinsip, kesepakatan deklarasi prinsip atau apa namanya, ya, yang bisa ditandatangani oleh Amerika dan Iran untuk mengakhiri perang ini. Kemudian setelah deklarasi prinsip ini, kalau bisa disebut deklarasi prinsip ini ya, setelah ditandatangani, Iran dan Amerika akan berunding selama 30 hari ke depan untuk membahas atau merundingkan isu-isu yang lebih detail lagi, termasuk nuklir ya, isu nuklir Selat Hormuz. Jadi kalau nuklir, kalau selesai Selat Hormuz dengan sendirinya selesai. Kan selama ini kan masih ada perbedaan pendapat ya antara Amerika dan Iran terkait manajemen perundingan ini ya. Iran menghadapi pemisahan ya antara Selat Hormuz dengan nuklir ini kan agak sulit, nanti belakangan aja lah. Kemudian Amerika, Trump itu maunya sekaligus secara komprehensif.
Jadi kita tidak memisahkan isu satu sama lain sekaligus. Maka jalan tengahnya ini Pakistan dan negara-negara Arab Teluk termasuk Turki itu mengajukan proposal semacam kesepakatan deklarasi prinsip dulu lah, kesepakatan umum lah. Kemudian ini ditandatangani untuk mengakhiri perang. Kemudian selanjutnya itu adalah merundingkan hal-hal yang lebih detail. Jadi deklarasi prinsip dengan perundingan selanjutnya ini tidak terpisahkan. Jadi satu kesatuan. Ini untuk menengahi atau menjebatani manajemen perundingan yang diinginkan oleh Iran yang inginnya terpisah ya, bertahap, dan Amerika yang inginnya sekaligus. Kita lihat perkembangan sehari 2 hari ini. Masalah wacana, ini masih wacana ya, diterima atau tidak ini soal lain. Wacana kesepakatan deklarasi prinsip atau kesepakatan niat baik, pernyataan niat baik dari kedua pihak Iran dan Amerika. Oke, semoga kesepakatan ini yang kemudian diambil paling tidak ya agar kepentingan masing-masing bisa tercapai. Iran pengennya dipisah untuk masalah uranium nuklir dan setelah terhubung segala macam, Amerika pengennya digabung. Semoga ini menjadi jalan tengahnya gitu, dan paling tidak poin pertama tadi sebelum ke kesepakatan yang lain yaitu adalah penghentian perang di Iran sendiri. Terima kasih Pak Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah, dan juga Mas Septianto Galan Nugroho, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Saudara, tim pengawas haji DPR RI menemukan dugaan pungli layanan kursi roda saat melakukan pengawasan di kawasan Masjidil Haram. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.